Welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama Max Ihsan. Seperti biasa dalam setiap video eh, di channel saya itu selalu ngebahas tentang dunia blogging, khususnya untuk blogger pemula ya guys ya. Nah, dalam video kali ini masih berkaitan sama apa namanya backlink juga. Hanya saja ini lebih diperuntukkan atau lebih difokuskan kepada gimana caranya membuat blog kita itu memiliki DA dan PA yang skornya gede. Nah, di sini saya lebih perkuat lagi nih ya. Cara agar DAPA blog cepat naik secara natural. Ingat ya guys ya, jadi secara natural. Seperti itu. Nah, apa sih itu DAPA ya? DA sama PA itu apa sih ya? Jadi buat blogger pemula khususnya yang belum tahu misalkan DA itu apa, domain authority namanya ya. Jadi DA itu adalah domain authority sama peg authority untuk PA-nya. Oke, kita buka was.com. Jadi dia ini dikembangkan sama moz.com untuk domain authority sama peg authority. Ya, itu dikembangkan sama moz.com. Jadi kita cek dulu di sini ya. Oke, kita masukin blog saya aja yang mana? Di sini di link explorer maxihsan.my.id. Oke, cek. Ya, bisa kalian lihat guys ya. Nah, ini namanya DA. Ya, ini namanya DA, Domain Authority. Kalau PA itu Peg Authority. Lah, kan katanya di sini di judulnya saya itu bikin gimana cara menaikkan skor DA dengan cepat secara natural. Tapi ini kok nilai DA-nya masih 11. Ya, ini sih udah kehitung besar buat blogger pemula ya. Ini udah kehitung besar karena apa? Loncatnya dari 5 ke 11. Sedangkan untuk di Ahrefs, mari kita lihat Ahrefs blog saya ya. Nah, ini overview nih. Oh, ini ya. Sip. Kita lihat di overview. Nah, untuk domain writing blog saya ini yang maxihsan.my.id itu ada di 30 guys. Ya. Dan untuk URL writing kalau misalkan di Moz itu namanya peg authority ini udah 27. Sedangkan kalau di Moz blog saya ini baru dapat 11 untuk domain authority-nya dan peg authority-nya kalau nggak salah 19 ya guys ya. Lalu gimana sih caranya meningkatkan domain authority atau domain writing ini secara cepat gitu ya, secara cepat tapi natural gitu. Karena kenapa misalkan bukan misalkan, kenapa saya ngasih kata natural ya? Karena beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Oktober itu Google bikin update algoritma ya, namanya algoritma spam detection system. Jadi kalau misalkan kita apa namanya trafiknya turun sih guys ya. Yang ini akibat itu, akibat apa namanya update algoritma spam Google itu ya. Trafiknya turun ini. Lihat dia terjun bebas nih. Trafficnya itu udah nyampe ke 1400 organik dong, referringnya itu 30. Itu bukan sih, itu bukan traffic, itu referring domain. Paid traffic no, saya nggak pernah main paid traffic ya.
Tiba-tiba langsung turun guys ke 351 dong, bayangin. Sedih sih. Ini tuh karena Google membuat update algoritma spam system detection atau spam detection system. Jadi algoritma itu mendeteksi website-website atau situs-situs yang termasuk blog yang melakukan spam gitu ya. Spamnya berbagai jenis, ada spam backlink, spam visitor, dan yang lainnya. Seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, kenapa blog saya bisa kena spam itu karena sebelum update ini terjadi, update ini udah terjadi di luar negeri, sedangkan di Indonesia belum. Nah, pas update ini terjadi di luar negeri, blog saya lagi habis-habisan diserang sama jingling atau auto visitor ya, sama orang jahil. Nah, setelah update itu dilakukan di Indonesia, ya otomatis dong blog ini kena kena spam itu. Bisa dibilang kena penalti lah ya. Jadi blog saya ini udah kena penalti dari Google. Nggak masuk sandbox karena dia masih ada di Google. Ya, dia masih ada di Google nih. Hanya saja untuk apa namanya site linknya hilang, terus banyak banget artikel peg 1 itu merosot ke peg 10, ke 20 bahkan ya. Dan itu susah banget buat ngembalikin ke peg 1-nya, itu susah banget. Oke, kembali ke topik pembahasan utama, gimana caranya supaya apa namanya DA dan PA itu cepat naik. Nah, kebetulan di blog saya udah baru bikin artikelnya nih kemarin kalau nggak salah. Jadi ini adalah artikel yang 100% dari pengalaman saya ya guys ya. Dan di sini juga saya bakalan tambahin karena kalau di artikel itu kurang lengkap. Nah, di sini mudah-mudahan bisa lebih lengkap ya penjelasannya. Cara agar DAPA blog cepat naik secara natural ya. Silahkan baca. Nah, bla 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 bla. Jadi sebelumnya di blog saya ini saya udah pernah bikin artikel pengalaman menaikkan DA ya. DA dan PA blog gitu. Tapi itu nggak secara cepat dan signifikan gitu ya. Itu secara lebih natural banget. Nah, tapi sekarang di sini saya bikin artikel khusus cara cepat meningkatkan DA PA blog gitu. Oke, yang pertama di sini update artikel. Nah, update artikel itu jelas ya. Jadi Google itu menilai satu blog atau satu situs itu biasanya dari tingkat keaktifannya ya. Domain authority yang ada di MOZ itu belum tentu nilai domain authority yang dimiliki oleh Google ya, atau misalkan di Ahrefs nih. Lihat, beda-beda kan ya. Di MOZ saya 11 domain authority-nya. Di Ahrefs saya eh, domain authority-nya itu adalah 30. Di Google itu belum tentu segini ya. Di Google itu belum tentu segini. Belum tentu segini, bisa aja lebih besar, bisa aja lebih kecil. Apalagi kalau misalkan seperti blog saya yang baru kena penalti karena spam auto visitor itu mungkin bisa aja jadi nol lagi ya guys ya. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak punya tools buat lihat domain authority kita di Google. Kita nggak punya tools itu. Dan ini angkanya ini nggak mutlak ya. Jadi ini kayak gambaran aja gitu, kayak gambaran aja. Authority kita di mesin pencari Google itu segimana sih nilainya? Dan ya ini gitu. 11 untuk blog ini, untuk di MOZ, dan 30 di sini untuk di Ahrefs. Lalu gimana cara meningkatkannya? Nah ini ya update artikel. Kalau misalkan kita bikin blog nggak update artikel, ya nggak akan naik lah domain ratingnya. Naik tapi bakalan lama banget. Mungkin perlu bertahun-tahun lamanya untuk naik ya. Kalau nggak update artikel, karena gini, si DA itu atau domain rating atau domain authority itu bakalan meningkat ketika semakin domainnya berumur, itu domain authority-nya semakin meningkat juga. Yang kedua, tingkat keaktifan blog itu gitu ya.
Kalau misalkan blognya aktif dan nggak melanggar kebijakan dari Google, maka domain authority-nya bakalan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kita nggak perlu optimasi apa-apa kok. Taruh aja kayak gini, misalkan saya aja pertama bikin blog sampai sampai mungkin setahun nggak pernah melakukan optimasi SEO of page kayak nyari backlink gitu, nggak pernah. Tapi ketika dicek di Moz, saya udah dapat domain authority itu 4, ya kan, padahal nggak pernah nge-backlink kemana-mana gitu. Itu artinya dalam setahun ketika saya rajin update artikel, maka nilai domain authority-nya itu bakalan meningkat ya guys ya. Apalagi kalau misalkan kita sering banget update artikel, tapi jangan keseringan juga ya. Untuk blog itu cukuplah sehari satu ya. Gimana misalkan kalau lebih dari sehari satu misalkan? Ya nggak apa-apa juga kalau kalian nggak capek nulisnya ya. Kalau kalian nggak capek nulis artikelnya, boleh juga sih nggak apa-apa. Tapi kalau saya prinsipnya kayak gini, eh minimalnya itu sehari satu gitu. Dan minimal banget ketika saya sibuk misalkan nggak sempet bikin artikel, itu seminggu sekali saya wajib update artikel ya. Jadi untuk mengembalikan lagi kepercayaan Google kepada blog saya yang kena penalti ini ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, meskipun di sini nilainya 11 untuk domain authority-nya dan di sini domain ratingnya 30 di Ahrefs, tapi di Google di sini ya. Nah, di si Mbah ini nih, ini belum tentu ya, belum tentu domain rating sama domain authority-nya segitu. Ya, meskipun di sini kelihatan banget kalau blog saya kena penalti, tapi di sini dia nggak turun loh ya. Yang hilang itu cuman ranking keyword aja. Ranking keyword saya itu kalau nggak salah banyak banget ya di sini, tapi sekarang dia ngilang jadi nol ya. Untuk domain authority dia meningkat dari 5 ke 10, lalu sekarang 11 seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama kalau misalkan kalian pengen meningkatkan domain authority secara cepat, dan ingat secara natural, cepat dan natural. Ya ini yang ke satu, update artikel. Lanjut ke yang kedua. Jangan lupakan internal link. Nah, ini wajib banget nih ya. Internal link itu penting banget untuk dioptimasi. Kalau misalkan kalian pengen cepet-cepet punya nilai DA dan PA yang gede ya. Yang gede itu ukurannya segimana sih ya? Kalau saya itu segini, misalkan dari blog baru dibikin, mungkin dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan atau 6 bulan misalkan, itu udah punya berapa namanya? Udah punya nilai sekitar, kalau di MOS misalkan 10, 15 ya. Kalau misalkan di Ahrefs itu bisa langsung loncat ke 30 gitu ya. Nanti saya kasih triknya ya. Nah ini, jangan lupakan internal link, oke? Okay? Internal link tuh kayak gimana ya? Kayak gini, kalian misalkan bikin artikel, nah terus di sini contoh nih, saya membuat artikel tentang beberapa ukuran gambar. Nah, di ukuran gambar atau beberapa, bukan beberapa ya, tentang berapa ukuran gambar. Nah, pas di apa teks ukuran gambarnya, saya tautkan link yang mengarah ke artikel tentang eh, ukuran gambar untuk postingan blog. Nah, seperti itu. Nah, di dalam artikel ini saya tautkan link internal juga yang mengarah ke artikel cara kompres gambar. Ya, paham ya? Jadi internal link tuh kayak gitu, gampang banget kok. Jadi kalian tinggal ke sini ke postingan, lalu misalkan buka ini, lalu ke sini misalkan ke mode menulis. Nah, misalkan di domain authority di sini nih, kalian pengen, jangan di domain authority lah, di mana? Oh ini nih yang kedua kosong, yang ketiga kosong nggak? Nah ini yang ketiga nih, misalkan di sini. Jadi Anda hanya tinggal cari artikel blog ini dengan menulis kata backlink. Nah ini yang backlink ini kita taruh misalkan artikel ini nih, artikel backlink di sininya. Backlink.
Yang ini aja kita masukin 22 sumber backlink, salin tautan, terus ke sini. Sini juga masukin. Lalu yang udah keluar kayak gini, dia udah tertanam backlinknya, atau bukan backlink namanya apa? Internal linknya udah ketanam, tinggal kita perbarui seperti itu. Ya, ini manfaatnya gede banget. SEO on page-nya jadi lebih bagus, terus artikel yang tadinya apa misalkan mau de-index itu dia jadi ke indeks. Jadi tetap ke indeks gitu. Bahkan salah satu trik saya dalam mempercepat indexing artikel itu dengan selalu menautkan URL artikel yang baru ke postingan yang lama seperti itu ya. Jadi cepat banget ke indeksnya. Itu salah satu trik saya. Boleh kalian coba juga ya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Cari backlink berkualitas. Nah, ini. Jadi kalau misalkan yang pertama, mungkin itu ngasih powernya cuman berapa ya? 10 mungkin atau 20 lah untuk meningkatkan DA dan PA blog itu. Nah, ini mungkin ngasih powernya juga sama sekitar 10 sampai 20. Nah, kalau backlink berkualitas itu powernya sangat gede ya guys ya. Sangat-sangat gede banget ya. Jadi semakin kalian mendapatkan backlink berkualitas dari situs-situs berautoriti tinggi, contohnya kayak situs edu, misalkan website edu atau blog edu, terus website government yang pakai .gov, itu bakalan keren banget sih. Pokoknya kalian dapat backlink dari situs yang memiliki domain authority 70, 80, 90. Keren deh pokoknya. Ya. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa meningkatkan nilai domain authority kalian dengan cepat dan natural? Nah, di sini saya udah menyediakan dark site edu dan gov ya. Jadi, nah ini silakan, ada banyak di sini. Kalian tinggal copy paste aja satu-satu. Misalkan di sini create account. Yang ini site.edu login. Oke, misalkan ke sini udah di copy paste, kalian tinggal paste aja di sini. Lah, bukan yang ini ya. Beranda SEO. Kok yang itu? Bentar. Oke, salin. Masukin ke sini. Nah, itu. Nah, misalkan ini Cinau. C E C E Cinau. Nah, ini saya udah bikin di sini ya. Di sini udah bikin backlink, hanya saja untuk apa namanya, sealingnya itu dia mati kalau di sini, dan dan sebenarnya nggak ada tempat menyimpan link di sini sebenarnya ya. Karena kita lihat di sini dia nggak ada tuh, nggak ada nyimpan backlink. eh ini juga preferred pronouns itu saya isi ya gini aja. Siapa tahu nanti misalkan ada orang yang buka tautan di tab baru misalkan kayak gini, ya kan? Tapi saya tetap aja daftar di sana meskipun nggak ada link aktif sama sekali ya, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau misalkan kita di sini bikin sesuatu kayak bikin postingan atau bikin apa gitu ya, mungkin bisa aja. Untuk itu bookmark. Oh, ini di profile nih. Coba my activity. Pending activity kita cek. Oke, kita ke view aja. Nah, ini seperti ini. Terus kita masuk ke bagian edit. Kita coba ada nggak di sini buat nyimpen apa namanya website kita gitu ya. Nggak, oke. Ini untuk edit account, ini untuk profile. Kita coba di profile.
Nah, di sini itu nggak ada ya, nggak ada. Ada juga city, postcode. Di sini nggak ada nih. Ya, di sini nggak ada juga. Coba kita di mobile. Nyari backlink berkualitas itu emang susah-susah gampang ya guys ya. Nah, seperti inilah. Jadi intinya kayak gini. Eh di sini itu saya udah pernah membuat backlink, yaitu gimana ya cara-cara nunjukinya, saya lupa lagi sama kalian ya. Saya lupa nunjukinya. Tapi kemarin saya udah pernah bikin backlink di sini yang kayak gini. eh Course itu, nah ini course itu udah pernah bikin, cuman nggak tahu apakah di ACC atau enggak gitu. Kayaknya kalau misalkan di ACC saya bakalan bisa mendapatkan backlink seperti itu ya. Dan perlu kalian tahu nih, untuk CNOW UTS UTHCS uthsc.edu itu dia mungkin berapa ya domain authority-nya, kita cek. Hmm, 59 dong. Keren banget ya. Keren banget itu untuk domain authority-nya. Jadi dapat segitu, dapat backlink dari situs edu yang punya domain authority seperti itu. Keren banget. Nah, ini adalah salah satu dark side-nya ya. Jadi kalian bisa cari satu-satu nih, di sini banyak banget. Nah, ini misalkan kalian coba aja satu-satu, terus bikin akun, bikin akun, bikin akun di sana seperti itu. Apalagi, dan usahakan cari akun, eh, cari situs edu yang mengizinkan kita untuk menyimpan apa namanya, link ke website kita atau backlink seperti itu ya. Terserah mau dia do follow atau no follow, yang penting kalian bisa nyimpan di sana. Karena seperti ini, Google saat ini itu lebih menyukai backlink yang jenisnya itu no follow dan do follow seperti itu ya. eh Campur gitu. Meskipun secara power do follow itu jauh lebih bagus daripada no follow. Tapi Google pun akan curiga ketika kalian misalkan dapat 1000 backlink do follow semuanya, nggak ada no follow-nya sama sekali. Apalagi dalam waktu yang cepat seperti itu. Google pasti auto auto tahu kalau itu spam seperti itu ya. Nah, di sini saya udah apa namanya, memberikan dark side-nya. Silahkan kalian cek sampai ke bawah, banyak banget nih. Saya nggak nyimpan filenya ya, saya nggak nyimpan filenya, jadi kalian nggak bisa download filenya. Jadi silahkan aja copy paste ini semuanya. Saya berikan akses untuk apa, klik di sini ya. Silahkan kalian copy paste, lalu cari satu-satu, dan semoga aja kalian bisa dapat backlink berkualitas ya dari domain edu dan government. Itu bakalan keren banget ya. Nah, itu salah satu cara yang paling cepat meningkatkan nilai domain authority dan peg authority blog kita ya. Naiknya secara natural seperti itu ya. Ada nggak cara lain? Oh, jelas ada. Cuman di sini nggak saya jelaskan ya guys ya. Jadi di apa namanya, di artikel ini saya nggak jelaskan sama sekali apa namanya, si cara itunya. Tapi di video ini bakalan saya jelasin kok. Tenang aja. Bentar. Harus sambil udud ya guys. Kalau nggak sambil udud suka belepotan ngomongnya. Udud juga belepotan, apalagi nggak udud dia. Oke, kita bahas dulu ini aja. Bukti peningkatan DR blog ini. Jadi DA itu untuk domain authority itu di moose.com, dan DR itu adalah domain rating di Ahrefs. Nah, seperti bisa kalian lihat ini DR-nya 30 untuk di Ahrefs. Untuk di Mouse barusan yang Max Ihsan itu kalau nggak salah nilainya itu 11 ya. Nah, ini. Kita cek di sini bukti peningkatan domain authority dan domain rating blog ini. Berikut di bawah ini saya perlihatkan peningkatan DR dan DA blog saya ini.
keterangan. Nah, DA domain authority seperti yang saya bilang itu di moz.com, domain rating itu di Ahrefs. Nah, ini peningkatannya. Nah, ini diambil pada 6 Juli 2022. Dia itu nilai domain authority-nya 5. Pada tanggal 27 November kemarin, sebelum video ini dibikin, itu nilainya adalah 11. Berapa bulan? Juli, kita kita hitung aja Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan. Kok naiknya dikit banget ya? Itu masalahnya, nyari backlinknya susah. Ya kecuali kalau kalian mau bikin apa? Mau bikin backlink yang banyak dengan cara mudah. Gimana caranya? Ya beli. Ya, kalau kalian punya modal ya beli silahkan. Kalian bisa beli di marketplace marketplace backlink, ya di Indonesia juga ada tuh marketplace backlink tuh. Di sana kalian bisa beli backlink berkualitas ya. Cuman ya itu kalian perlu modal ya. Kalau kita mah tuh namanya blogger pemula, blogger kere-hore, ya udah nyari yang gratisan dulu aja. Seperti itu. Gajian pun belum pernah dari blog ya. Udah pengen beli backlink coba. Tapi kalau kalian emang punya dana ya kena why not ya. Lumayan juga beli backlink berkualitas itu bisa nge-up rank kita di Google ya kan. Mau ke artikel kayak atau mau ke apa homepage yang tapi yang jelas kayak gini, kalau misalkan kalian nge-backlink ke homepage, domain authority-nya bakalan cepet naik. Beda kalau misalkan kalian nge-backlinknya ke URL artikel, itu mungkin page authority-nya yang bakalan gede, sedangkan domain authority-nya bakalan agak agak ketinggalan sama page authority. Dua-duanya penting kok, DA sama PA itu penting ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya bikin bikin blog yang ini, yang Maxisan ini, saya lebih fokuskan ke homepage dulu aja. Nanti kalau misalkan domain authority saya udah nyampe 20 atau 30 misalkan, itu baru saya mulai apa namanya nge-backlink ke artikel seperti itu. Lah kan itu di Ahrefs ini nih udah 30, kenapa belum ke artikel nge-backlinknya? Ya itu dia masalahnya, 30 di Ahrefs itu belum tentu di Google tuh. 11 di Moz juga belum tentu di Google, bisa aja di Google baru baru 4 mungkin nilai domain authority-nya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk peningkatannya sekitar 6 bulan dari 5 dia langsung ke 11. Dan untuk ini, kalau untuk ini saya nggak punya screenshotnya waktu itu. Saya lupa nggak nge-screenshot apa namanya di Ahrefs ini. Jadi dia kemarin-kemarin mungkin sekitar 2 minggu ke belakang sebelum video ini dibikin ya hari ini. Dia itu domain ratingnya itu cuman 10. Cuman dia bisa langsung meningkat ke 30 itu ketika saya mendapatkan backlink dari Microsoft ya. Ketika backlink dari Microsoft itu terbaca di Ahrefs, dia langsung ningkatnya ke 30 gitu. Keren banget sih sebenarnya. Dan di channel YouTube saya juga udah pernah bukan udah pernah, udah ada video cara mendapatkan backlink dari Microsoft ya. Dan ini juga dari media nasional republika.co.id ada juga videonya. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian tonton. Ya, jangan lupa juga di subscribe ya. Biar gue makin semangat ya guys ya. Oke. Gue jadi nge-miss subscribe. Nah itu ya, ini untuk yang saya tulis ya. Sedangkan yang nggak saya tulis, nah ini dia nih, ini yang akan saya berikan sama kalian. Cara meningkatkan domain authority dan page authority dengan cepat secara natural, oke? Nah, jadi di sini ini ya, di artikel ini saya udah membagikan dork site ini, apa edu dan government. Silahkan kalian cari backlink di sini satu-satu ya. Wayah, nah kalian harus cari satu-satu gitu. Kalau misalkan pengen dapat backlink yang berkualitas. Nah, dan cara yang kedua adalah kalian nyari backlink berkualitas dari
referring domain. Bisa juga ya guys ya. Bisa juga. Oke, kita cek di sini. Kita cek backlink. Nanti saya upload lah ini di itu ya. Di apa namanya? Di blog saya nih. Di artikel ini ya. Upload filenya aja. Nah, ini adalah file backlink. Oh, backlink. Ini adalah file backlink redirect ya guys ya. Ini dari google.com. Au, au tuh mungkin Australia ya. Kalau BR itu British kayaknya. Kalau nggak tahu lah. India mungkin. Rusia mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah referring domain ya, backlink referring domain. Nah, ini kalau dulu misalkan nih seperti ini. Dulu itu bisa kayak gini guys ya. Jadi kalian tinggal contoh nih, ini filenya ya. Kan ini adalah salah satu blog gratisan saya juga ya. izane.eu.org. Nanti juga akan saya bahas tentang domain eu.org itu ya. Saya udah pernah bikin video cara mendapatkan domain eu.org, silahkan kalian tonton. Nah, di sini saya akan menjelaskannya kayak gini. Contohnya misalkan kayak gini. Ini kan izane.eu.org ya. Kita ganti dulu semuanya. Kita replace. Yang bagian ini kita close dulu nih. izane.eu.org-nya. Lalu kita copy. Lalu kita replace with maxihsan.my.id. Oke, replace all. Ya, ini udah. Sekarang kita tinggal ganti yang bagian izane-nya. Izane-nya kita ganti sama Max Ihsan aja ya. Di sininya kita kasih karena misalkan kata kunci yang akan kita gunakan adalah brand ya. Brand. Jadi misalkan nickname saya di internet saya jadikan brand gitu. Nah, kita replace, oke, semuanya udah. Ini Max Ihsan, yang ini juga yang tadinya Izane udah jadi Max Ihsan. Nah, dulu itu kalian tinggal copy paste aja. Misalkan kalian tinggal Ctrl A, terus copy, terus kalian misalkan di sini nih, saya punya blog misalkan seperti ini. Blog gratisan ya, misalkan seperti ini nih. Nah, ini atau misalkan di sini. Di prakteknya di SEO aja, misalkan seperti itu. Contohnya misalkan di sini saya kasih cara mengetahui sistem algoritma Google terbaru. Contoh seperti itu ya. Saya nggak akan nggak akan langsung nyimpen linknya. Ya, jadi saya bakalan bikin dulu beberapa kata di sini. Apa ya? Ya bikin artikel aja lah beberapa kata. Taruh kayak gini. 2022 lah kok sih 2022 Google telah membuat update update terbaru ya guys ya, jangan diikutin ya kok update sih. Update terbaru pada algoritmanya, dan salah satu updatean algoritma yang cukup membuat pusing para blogger adalah spam detection system. Lalu bagaimana cara kita
mengetahui sistem algoritma spam tersebut. Nah, contoh kayak gini misalkan kita kasih tanda tanya biar nggak itu ya. Nah, ini yang tadi yang referring domain ini, ya, misalkan nih, eh, nah kita taruh kita misalkan, oh ini bahaya ya. Nah, ini jangan dulu ke sini, kita ke izannya aja dulu. Contoh kayak gini misalkan, enggak, itu masih Max Ihsan juga. Izane belum juga, masih Max Ihsan juga. Kita cek Izane. Oke, kita jangan save aja ini ya, biar nggak lama. Oke, mana barusan backlink redirect. Nah, izane.io.org misalkan seperti ini. Kita Ctrl A lalu kita copy, lalu kita buka ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian sini nih, ke HTML mode, lalu kita pastikan semuanya di sana. Tungguin sampai dia beres loadingnya ya guys ya, karena ini bakalan lama sih loadingnya beneran, karena ini jumlahnya banyak banget ya. Nah, coba perhatikan, banyak banyak gini, banyak banget. Nah, kalau udah kayak gini, kalau saya biasanya sih gini, misalkan untuk komennya saya nonaktifkan dan yang lain sebagainya saya nggak ngisi. Isinya di sini ya SEO aja, misalkan seperti itu. Nah, ini loadingnya masih belum beres ya guys ya. Nah, ketika udah beres kita publish. Kita cek apa yang akan terjadi ya guys. Confirm. Dulu, kalau dulu itu ini itu berhasil ya guys ya. Oke, kita confirm. Dulu tuh ini postingan yang kayak gini ini berhasil biasanya. Tapi kalau untuk sekarang biasanya dalam waktu beberapa menit dia ini jadi merah nih, ya. Dia ini jadi merah nih si ini. Ya, ini nih dia tuh jadi merah biasanya. Dan si postingannya itu langsung dihilangkan ya guys ya. Langsung dihilangkan sama sama si Google-nya itu atau sama si Blogspot-nya gitu. Kadang langsung dikasih notifikasi artikel Anda atau postingan Anda yang ini telah dihapus ya karena melanggar kebijakan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ini masih berhasil loh. Oke, nanti kita cek lagi ya, berhasil atau enggak. Nah, tinggal masuk Search Console aja. Search Console. Tujuannya apa ya? Biar si artikel ini ke indeks ya. Biar si artikel ini ke indeks gitu. Kalau ke indeks kan lumayan ya. Kita kita coba aja. Oh ya, ini salah salah properti dong gua. Praktekin SEO. Kita masukin ke sini kayak gini. Kita cek apakah ini melanggar kebijakan. Masih belum. Oke, kita minta pengedekan aja langsung ya. Kalau diuji URL apakah bisa? Coba lihat. URL tidak tersedia untuk Google, ya kan? Ya kan, di sininya 404. Bukan di statistik, di postingan, tapi nah, ya kan? This post was unpublished because this field blogger community's guidelines
To republish, please update the content to apa? Adhere to the guidelines. Nah, jadi intinya si si konten yang ada di dalam apa namanya artikel ini itu terdeteksi sebagai spam dan itu melanggar kebijakan dari blogger ya guys ya. Secara otomatis ketika diinspeksi sama apa namanya sama si Search Console, nah dia itu nggak akan diindeks dan tombol minta pengindekannya pun itu dimatikan secara otomatis ya guys ya. Nah dulu mungkin sekitar tahun 2018-an 2018 ini masih bisa kayaknya kalau nggak salah ya, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Nah gimana cara kita mengakalinya ya, cara kita mengakali ini itu gimana caranya? Nah kalau saya ini yang cara yang saya gunakan ya, cara yang saya gunakan itu biasanya kayak gini. Nah ini itu kita hapus aja ini. Move this post to the bin. Nah itu ini udah bisa kehapus belum? Nah ya kan dia langsung kayak gini. Nah kita hapus aja. Discard. Oke dia hilang. Terus ininya kita hilangkan juga. Nah kalau saya biasanya tuh seperti ini. Contoh misalkan di dalam blog ini, blog apa gratisan yang saya buat. Nah, saya cek mana mana artikel yang udah keindeks misalkan seperti ini URL-nya, terus misalkan di sini saya cek apakah dia terindeks atau belum misalkan. Nah, ini panduan SEO untuk blogger pemula. Nah, dia ini ke indeks. Nah, di sini biasanya saya baru bikin backlink dan bikin backlinknya itu saya nggak langsung semuanya. Otomatis saya cuma satu-satu doang seperti ini ya. Taruh misalkan yang ini yang pertama nih misalkan. Nah, ini yang pertama. Oke. Ini aja. Saya copy. Lalu saya masukkan ke sini. Coba kita cek barusan di sini. Praktekin SEO. Bukan yang ini ya. Ini 404. Udah error. Udah dihapus itu. Yang mana barusan? 5 panduan dasar. Nah, yang ini. Blogger pemula. Nah, ini saya selalu nyimpen backlink itu di sana ya. Jadi di sana kalau itu udah keisi sih, saya cobain dulu di nggak apa-apa lah. Coba aja di sana ya. Nah, di sini coba kita cek apakah dia bakalan kedetek juga. Kalau kalau itu enggak sih ya, tadi enggak sebenarnya. Nah, ini. Nah, itu adalah masuk ke blog saya yang lain, blog saya yang lain juga. Nah, di sini kita masukkan yang bagian ini, kita klik update. Nah, kita cek apakah dia kedetek atau enggak. Kita cek lagi yang ini, terus gini close dulu biar enggak. Close dulu. Kayak ini. Kita minta pengendekan ulang. Nah ini nggak apa-apa ya. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Ini misalkan URL dari Google namun memiliki masalah. Nah ini masalahnya breadcrumb. Breadcrumbnya itu ada di template ya guys ya. Nggak apa-apa. Minta pengendekan aja lagi. Kita cek. Apakah dia melanggar kebijakan atau enggak seperti itu. Itu saya udah punya backlink 5 mungkin di sana ya. Oke, kita tungguin proses indexingnya. Jadi ini adalah salah satu cara saya. Oke, nggak masalah kayaknya. Kita tungguin aja 1 menit ya.
Apakah nanti bakalan keluar lagi notifikasi di sini misalkan apa namanya, notifikasi guidelines lagi, jadi menyalahi kebijakan apa namanya, kebijakan dari blogger gitu. Secara otomatis kalau misalkan kita bikin artikel atau apa ngeindek backlink di blog-blog gratisan kayak gini, itu apa namanya, bakalan kedetek spam, maka secara otomatis dia bakalan di apa di tidak ditampilkan lagi sama si blogernya seperti itu ya, karena menyalahi aturan. Nah, ketika cara yang tadi udah nggak bisa dipakai sama sekali, nah sekarang saya mencoba cara yang lebih pelan. Emang agak lebih lama sebenarnya guys ya. Karena yang tadinya bisa langsung kayak gini, kita kontrol A, copy lalu masukin semuanya. Sekarang tuh ya kedetek spam seperti itu. Jadi ya pelan-pelan aja, kita masukinnya pelan-pelan aja. Jadi yang tadinya misalkan hari ini, contoh misalkan hari ini saya, bukan hari ini, dari dulu saya ini nih ngeindeks backlink dari Microsoft, eh, yang Max Ihsan ya, itu untuk ke Max Ihsan dan akhirnya terbaca di Ahrefs, meskipun di Search Console belum terbaca ya sama sekali, tapi nggak masalah, tapi dia udah keindeks di Ahrefs. Oke. Nah sekarang saya masuk ke yang ini juga ya. Pelan-pelan aja gitu, dan usahakan, kalau ini tips dari saya, usahakan sih dalam satu artikel itu cukup 4 ya, maksimal itu 4 lah gitu nyimpan backlinknya itu. Gimana kalau misalkan pengen nyimpan backlink yang apa yang namanya, yang lebih banyak, usahakan dalam artikel yang lain, jadi kalian bikin aja artikel baru seperti itu ya, dan usahain bikin artikelnya itu harus ke indeks, terserah kalian mau misalkan nge-spin atau apa, karena ini adalah blog indexing backlink. Ini biasanya saya tuh kayak gini ya. Dan ini adalah cara tercepat meningkatkan DA, PA blog kita itu senatural mungkin ya. Jadi nggak akan kedetek sama Google gitu. Apakah ini spam atau enggak gitu. Ya, seperti itu. Harus banyak nggak si blog gratisan gini? Harus banyak nggak? Kalau kata saya sih, kalau misalkan kalian punya waktu yang banyak, bikin aja yang banyak ya. Bikin aja blog gratisan kayak gini yang banyak. Di WordPress gratis, di apa namanya, eh di Blogspot gratis. Itu kalian mau bikin blog berapa biji juga gratis. So, gratisan juga, ke indeksnya cepat beneran loh. Kadang kayak gini, bikin blog di Blogger itu lebih cepat ke indeks ya kalau pakai domain gratisan seperti itu ya. Kayak misalkan contoh.blogspot.com misalkan, seperti itu ke indeksnya kadang cepat. Kenapa cepat ke indeks? Karena dia domain authority-nya ngikut ke blogger.com. Seperti itu ya guys ya. Jadi cepat banget ke indeksnya. Dan itu adalah trik saya untuk meningkatkan domain authority dan page authority secara cepat. Ya, buktinya mana? Ya ini kalian bisa lihat yang tadi, dari 5 langsung ke 11 dalam waktu 6 bulan. Emang agak lama sih karena saya jujur agak males nyari backlinknya. Eh ini untuk di apa namanya? Nah, ini untuk di Ahrefs dia dari 10 langsung ke 30. Keren banget loh. Domain ratingnya langsung melesat gitu. Mungkin aja saya bakalan berusaha supaya domain ratingnya bisa nyampe ke 60 ya. Karena pasti banyak cara lah seperti itu. Dan caranya udah saya bagikan sama kalian di sini ya. Silahkan kalian manfaatkan apa yang udah saya berikan ini ya. Silahkan kalian manfaatkan apa yang sudah saya berikan ini nih, cara meningkatkan apa namanya, domain authority dengan cepat dan senatural mungkin. Nah nanti di sini ada backlink redirect ya. Jadi bakalan saya kasih, insya Allah bakalan saya bagikan di blog saya.
eh Dark Side ini juga udah saya bagikan sama kalian di blog saya. Untuk apalagi ya, mana backlink redirect itu masih banyak, kalau masih ada kalau nggak salah. Nah, ini dengan anchor text ya. Anchor textnya ini seperti ini nih. Ini bekas saya, jadi kalau di Bitly itu, nah ini harus pakai Bitly nggak? Bisa aja sih, terserah mau ke Bitly dulu nggak apa-apa. Terus misalkan kalian mau langsung ke situs utama, ya nggak usah pakai URL shortener ya. Ya udah langsung aja pakai URL kalian gitu, pakai domain kalian. Nah, ini untuk anchor text-nya tinggal kalian ubah. Kalau saya waktu itu anchor text-nya adalah cara agar blog banyak pengunjung ya. Dan apa namanya? Si usahakan kalau sekarang itu yang backlink redirect-nya itu kalian jangan apa namanya? Jangan langsung di push semuanya, dimasukkan semuanya, tapi satu-satu aja, dikit-dikit ya. Karena dia terbaca loh, beneran dia terbaca di Search Console ya. Kita cek, oh bukan di Search Console, kita cek di sini aja di Ahrefs nih, di referring domain. Sekalian bisa lihat google.com.ni .gh, .mn, md, ya, dia udah terbaca tuh, udah berapa biji tuh dari Google tuh, ya kan lumayan ya. Ini bakalan cepat banget meningkatkan domain authority kalian loh guys ya. Karena kayak gini, eh dia itu backlinknya itu adalah do follow jenisnya ya. Meskipun cuma satu doang nih, tapi backlinknya do follow dia ya. Domain authority-nya atau domain ratingnya jangan ditanyain lah, kalau Google ya udah jelas pasti gede ya. Nih 77, 76, 75, 75, 74, 74, seger. Jadi kalian kalau misalkan beli nih jasa backlinknya mungkin kayak gini ya, tapi kalian harus ngeluarin uang. Nah, kalau kalian nge-subscribe ke channel saya dan terus misalkan kalian nonton videonya, setiap videonya itu insya Allah bermanfaat kok semuanya. Buat kalian, khususnya buat para blogger pemula ya. Jadi saya ngebagiin atau bikin konten itu lebih berfokus ke blogger pemula. Karena kalau misalkan blogger yang suhu-suhu, ya silahkan kalian. Ini mungkin materi receh, jadi kalian nggak perlu lihat-lihat konten ini. Untuk para blogger yang udah suhu-suhu, ini mungkin lebih ke blogger pemula ya. Kenapa saya bikin itu ya, karena saya juga blogger pemula dan saya pengen bantu aja gitu ya, berbagi ilmu yang saya miliki ya kan, sama nyari cuan juga seperti itu ya. Ya, ujung-ujungnya nyari duit ya guys ya. Mau dari blog, mau dari ini juga ya, sama ujung-ujungnya nyari duit. Oke, oke, saya cek dulu backlinknya masih ada nggak ya. Buat kalian nanti PBN, nah ini PBN itu bisa bisa juga meningkatkan domain authority blog kalian. Tapi ya kalian harus bikin sendiri kalau PBN itu ya, private blog network itu kalian harus bikin sendiri. Nanti ada tiernya. Nanti juga saya bakalan bikin video tentang PBN ini. eh Semoga aja apa saya cepatnya punya materi dan punya bahannya seperti itu ya. Jadi bisa bisa ngasih materi tentang PBN buat kalian, dan ini masih masih worth it di tahun sekarang dan tahun 2023. PBN itu masih worth it kayaknya. Meskipun meskipun nih saat ini Google udah ngeluarin algoritma detection spam dan lain-lain ya. Tapi tenang aja, karena ketika ketika Google ngeluarin algoritma yang baru ya, maka udah jelas ada juga beberapa algoritma yang dipensiunkan ya. Seperti PageSpeed itu udah dipensiunkan, mobile friendly itu udah dipensiunkan juga. Jadi kita nggak terlalu harus mentingin amat hal apa. Contohnya PageSpeed gitu ya. Jadi kalian nggak usah perlu mikirin apa nilai nilai load time blog kalian itu harus 99 gitu.
harus hijau, enggak ya. Saya juga sekarang kecepatan loading ada di 82, ada di 60, ya nggak masalah sih. Karena udah nggak terlalu diiruin lagi. Karena algoritmanya juga udah dipensiunkan sama Google-nya ya. Peg speed system itu udah dipensiunkan. Email, West Post, redirect URL dengan Anchor. Nah ini nanti saya kasihin juga. Nanti saya kasih di format RAR aja ya guys ya. Nomor expired nomor kakak ya. Saya itu agak pelupa ya, jadi suka nulisin ini aja. Expert domain backlink redirect. Nah ini backlink redirect nanti bakalan saya kasihin juga sama kalian di sini. Kalian tinggal ganti bagian ininya nih, bit ly-nya kalian ganti. Silahkan mau langsung apa namanya, mau langsung pakai apa domain kalian, atau misalkan mau pakai URL shortener juga, it's okay aja, fine fine aja, nggak apa-apa gitu. Saya juga pakai itu ya. Ini untuk apa, coba artikel yang wajib dioptimasi. Oh ini mah itu ya, ini adalah nggak penting itu nggak penting ya. Jadi yang akan saya bagiin sama kalian adalah backlink redirect, terus doc site udah saya bagiin juga. Mungkin ini backlink redirect tanpa anchor text, yang ini juga, tapi ini dengan anchor text. eh Backlink redirect yang ini juga pakai anchor text sebenarnya, cuman di sini branded ya. Kalau yang tadi itu keyword ya, kalau ini anchor textnya jenisnya branded atau apa, nama domain gitu ya. Nah, gak kerasa udah 57 menit ngasih materi apa namanya, cara meningkatkan nilai domain authority dengan cepat secara natural ini. Udah habis 3 batang nih, udah habis 2 batang. Nah ini sekarang yang ketiga batang ya guys ya. Oke, apa lagi ya? Udah sih. Itu mungkin jadi cara meningkatkan apa, domain authority dan peg authority dengan cepat secara natural. Itu sih, jadi udah saya jelaskan, silahkan kalian baca di apa, di artikel blog saya yang ini, yang cara cepat meningkatkan DAPA blog secara natural. Jadi sudah saya jelaskan, simple kok ya. Jadi intinya buat update Pui, belepotan anjir. Pertama, update artikel yang sering ya, yang rutin, bukan yang sering, tapi rutin gitu. Sehari satu atau seminggu satu, it's okay lah, nggak apa-apa. Yang kedua, internal link, optimasi. Jangan lupa setiap kali bikin artikel, selalu sisipkan URL artikel yang lain yang masih satu topik pembahasan, seperti itu. Itu jauh lebih baik, lebih SEO ya. Yang ketiga, cari backlink berkualitas. Silahkan kalian cari di sini ya. Ini untuk dork site, edu dan government. Sedangkan untuk .com, .net saya pernah membagikan, atau kemarin saya baru bikin video tentang sumber backlink gratis. Nah itu silahkan, itu juga bisa banget ngebantu blog kita cepat naik DAPA-nya. Jadi bisa lewat Guestpost, atau misalkan nyari backlink berkualitas dari situs-situs domain authority besar kayak Microsoft, kayak media nasional, media berita, seperti itu. Silahkan kalian tonton videonya, baca artikelnya, itu udah tersedia baik di YouTube atau di blog saya, seperti itu. Terakhir nggak kerasa udah mau sejam aja. Dan yang terakhir ini, yang tadi ya, kata saya juga, salah satu cara cepat untuk meningkatkan apa, nilai domain authority blog itu adalah dengan nyari backlink berkualitas. Nah, backlink yang udah saya kasih, silakan kalian tanam di blog-blog kalian. Jadi kalau misalkan kalian belum punya blog-blog kayak gini, ya kalian bikin dulu lah ya. Nggak usah ribet-ribet pakai template macem-macem, pakai template bawaan aja nih kayak saya. Ya, nah kayak gini.
Terus kalian bikin artikel, terus kalian indeks, jangan lupa masukin backlinknya. Tapi ingat, si backlinknya itu jangan langsung di copy paste semua, karena saat ini hal itu udah kedetek dan pasti bakalan auto dihapus gitu ya. Atau namanya bukan dihapus sih, nggak dihapus, bakalan auto dinonaktifkan sama si Google-nya itu ya, seperti itu. Jadi usahakan ya kalian langsung aja, misalkan kayak gini ya, nyimpennya 2 aja cukup ya. Nah, nyimpennya kayak 2 aja kayak gini. Nah, ini juga cepat ke indeks kok. Saya yang ini yang dari Microsoft itu agak susah ke indeks. Baik itu dicek di Search Console nggak masuk, belum ada, dicek di mouse belum ada, di Ahrefs akhirnya kebaca. Dan salah satu caranya supaya biar cepat kebaca adalah sering-sering masukin ke artikel yang baru dibikin, itu baik di blog utama. Nggak apa-apa juga sih, karena meskipun linknya mengarah keluar tapi itu ke situs berautoriti tinggi ya, otomatis terpercaya gitu. Nah, yang kedua, saya selalu nyimpan linknya atau nge-backlink di blog-blog gratisan seperti ini. Silahkan kalian bikin yang banyak ya. Nah, oke, paham ya? Capek euy, ngomong sajam, sajam lebih 2 menit ya. Tapi nggak apa-apa sih untuk kalian lah ya, untuk kalian para blogger pemula, saya rela bikin video berjam-jam kayak gini. Jadi intinya pengen ngasih materi itu yang lengkap ya. Pengen ngasih materi selengkap mungkin sama kalian. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan klik like, kalau kalian gak suka silahkan dislike. Tapi yang terpenting jangan lupa kalian buat subscribe channel saya ini biar saya makin semangat bikin konten-konten tentang blogging ya guys ya. Oke, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.